Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama 1 pekan ke belakang. Berita pertama dari Kota Padang. Memasuki gelombang ketiga, siswa SMA DIBS masuk asrama secara bertahap. Berikut informasinya. Dibukanya kembali kesempatan untuk belajar tatap muka di Kota Padang menjadi kebahagiaan bagi siswa dan sekolah untuk bisa kembali bertemu dan melepas kerinduan setelah lamanya belajar secara daring. Hal ini juga dirasakan sekolah berasrama, yakni Sekolah Menengah Atas Darul Iman Islamic Boarding School SMA DIBS. Pada kesempatan ini, kedatangan siswa telah sampai pada tahap gelombang ketiga. Menurut pantauan Kabar Surau pada hari Jumat, 29 Januari 2021, kedatangan siswa disambut oleh protokol kesehatan yang ketat. Saat di gerbang, terlihat petugas Satgas yang memeriksa suhu dan ketersediaan tempat mencuci tangan. Kemudian, terlihat petugas administrasi yang sedia menggunakan masker. SMA DIBS, alhamdulillah sudah mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan pembelajarannya tatap muka, alhamdulillah. Dan kita sudah menjalankan prosesnya ini 3 gelombang. Ya, untuk kedatangan anak-anak kita di asrama, gelombang pertama itu di tanggal 15 Januari. Ya, kemudian gelombang kedua itu di tanggal 22 Januari. Dan gelombang ketiga adalah hari ini, hari Jumat, itu di tanggal 29 Januari. Alhamdulillah, anak-anak kita secara keseluruhan itu sudah mulai berdatangan, dan terakhir untuk gelombang ketiga ini kita tinggal menunggu sampai nanti ba'da asar insyaallah. Teknis kedatangan anak-anak ya itu adalah per tingkat. Ya, gelombang pertama itu adalah tingkat tertinggi dari mereka, yaitu kelas 3 ataupun kelas 12, baik itu putra ataupun putri. Kemudian di gelombang kedua pun sama, itu adalah putra dan putri kelas 11, dan untuk sekarang itu adalah kelas 10. Ya, kelas 10 baik itu putra dan putri. Ya, untuk persyaratan administrasi memang kita sampaikan di awal-awal kepada orang tua. Ini bentuk kerjasama kita juga dengan orang tua, dan ini adalah bentuk perizinan juga yang disampaikan oleh dinas terkait ya untuk sekolah kita. Persyaratan yang dibutuhkan ketika anak-anak ingin datang ke asrama itu adalah yang pertama surat keterangan rapid antigen ya, atau surat keterangan swab negatif. Ya, jadi ini pertama surat yang sangat kita butuhkan sehingga kita bisa meminimalisir terpaparnya anak-anak dari COVID-19. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan dari orang tua bahwa orang tua bersedia untuk memasukkan anaknya kembali ke sekolah kita. Kemudian akan menerima kebijakan sekolah ya, jika memang nanti ada hal-hal yang terkait dengan tata tertib anak-anak kita itu tidak dipatuhi oleh anak-anak kita. Seperti contohnya misalkan keluar asrama tanpa izin, maka ini menjadi sebuah pelanggaran yang berat bagi kita. Karena pertimbangannya adalah terpaparnya COVID ataupun virus ini kepada kawan-kawan yang lain nanti di asrama. Proses belajar mengajar ditegaskan pihak sekolah tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi siswa yang kurang sehat, sekolah belum mengizinkan siswa tersebut untuk mengikuti kelas. Serta selama proses belajar, siswa wajib memakai masker dan menjaga jarak. Syaugi melaporkan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, hal ini menjadi ikhtiar bagi pihak sekolah dan siswa agar terhindar dari COVID-19. Semoga siswa yang telah dikarantina tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran tatap muka nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi penerimaan siswa.
Seleksi telah dimulai. Calon siswa SDIT 1 Darul Iman menunggu hasil. Berikut informasinya. Seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT 1 Darul Iman telah dilaksanakan. Sabtu, 23 Januari 2021. Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Sekolah SDIT 1 Darul Iman dan Ketua PPDB SDIT Darul Iman. Dalam rangkaian acara ditampilkan kemampuan siswa SDIT 1 Darul Iman, seperti membacakan hafalan, serta percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Adapun tahap-tahap yang akan dilalui oleh wali murid pada hari ini adalah ada 2 tahap. Yang pertama, wawancara wali murid dimulai dari jam 8 insya-Allah, dan setiap tim pewawancara sudah kita bagi lebih kurang 5 atau 6 wali murid. Yang waktunya adalah berkisar 1 orang wali murid mulai dari 15 sampai 30 menit paling lama. Dan jadwal sudah ditetapkan 1 wali murid lebih kurang 30 menit lamanya. Begitu juga dengan anak-anak. Wali muridnya wawancara dan juga anak-anaknya mengikuti seleksi ujian. Yang ujian tersebut ada yang berupa membaca atau pengenalan angka dan huruf atau penghitungan dan juga membaca huruf-huruf di antara huruf hijaiyah. Yang selanjutnya kita sampaikan, setelah Bapak dan Ibu mengikuti proses awal ini, wawancara dan seleksi anak, kita akan umumkan hasil ini insya-Allah selambat-lambatnya tanggal 8 Februari. Pengumuman ini akan masuk ke WA Bapak dan Ibu masing-masing. Bagi yang lulus, yang cadangan, yang tidak lulus akan diumumkan. Dan juga Bapak dan Ibu bisa juga akan melihat di Facebooknya SDIT Darul Iman. Kita akan umumkan juga di situ. Atau juga bisa melihat di mading sekolah melalui WA-nya langsung dari IT Yayasan Darul Iman, melalui Facebook SDIT, atau melihat di mading sekolah, insya-Allah juga kita pajang pengumuman kelulusan tersebut. Setelah anak Bapak dan Ibu lulus, mulai dari hari ini persiapkanlah dananya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Yayasan Darul Iman. Untuk anak kita yang laki-laki, uang masuknya adalah 7.130.000. Yang perempuan 7.230.000. Pembayaran ini adalah ditransfer. Sebanyak 154 orang calon siswa mengikuti ujian pada hari ini. Dijelaskan Ketua PPDB SDIT, Ridwan, dalam sambutannya. Adapun yang mengikuti tes ujian wawancara maupun tes ujian untuk anak sebanyak 154 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ini khusus SDIT 1. Insya Allah hari ini kita tes tanggal 8-nya Februari 2021. Insya Allah kita akan umumkan hasil ujian hari ini. Tanggal 9 Februari sampai tanggal 19 Februari 2021 adalah daftar ulang. Terus karena Yayasan Darul Iman memiliki 2 unit SD, hari ini kita ujian SDIT 1, maka untuk ujian penerimaan peserta didik baru SDIT 2 akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 27 Februari 2021. Dan insya Allah akan kita tutup penerimaan peserta didik baru khusus SDIT 2 yang terletak di Jalan Arya Pinang, Lubek, tepatnya di atas Sastra Mart. Kita tutup pada tanggal 20 Februari 2021. Insya Allah. Kemudian, hingga saat ini, SDIT 2 masih membuka kesempatan untuk mendaftar hingga tanggal 20 Februari 2021 mendatang. Pendaftaran ini diperpanjang karena kuota pendaftaran belum mencukupi. Syaugi melaporkan. Walaupun SDIT 1 Darul Iman telah memasuki tahap seleksi, para pemirsa masih memiliki kesempatan untuk menyekolahkan anaknya di Yayasan Darul Iman. Sebab SDIT 2 Darul Iman masih membuka pendaftaran hingga bulan Februari. Juga kami informasikan, selain SDIT 2, SMA Darul Iman Boarding School saat ini membuka pendaftaran gelombang kedua. Untuk pendaftaran, bisa mengakses website PPDB Yayasan Darul Iman di https
ppdb.dareliman.sch.id. Kita beralih ke informasi sosial. Sebanyak 300 Al-Quran wakaf dari Muhsinin dibagikan kepada siswa dan guru SMPIT Darul Iman. Berikut informasinya. Paket yang berasal dari Jakarta yang berisi 300 Al-Quran telah dibagikan pihak sekolah kepada siswa dan guru di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Darul Iman Kota Padang, Senin 25 Januari 2021. Ya, hari ini kegiatan kita pembagian mushaf yang merupakan mushaf wakaf dari seorang muhsinin yang kita tidak ketahui ya. Yang jelas kita dapat kiriman dari Jakarta sebanyak 300 mushaf dan alhamdulillah pada hari ini telah kita bagikan. Walaupun kalau dibagikan per anak mungkin tidak cukup jumlah kita karena mushaf yang datang itu 300 buah. Sementara anak kita semuanya itu berjumlah 336 lebih kurang, tambah lagi majelis guru. Jadi untuk guru-guru itu kita bagikan satu persatu, sementara untuk anak itu kita jadikan untuk di kelas ya sebanyak 20 per kelas seperti itu. Ya kepada muhsinin ya semoga Allah SWT balasi dengan ganjaran pahala dan semoga apa yang telah diberikan ini bisa kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca dari mushaf yang telah diwakafkan ini menjadi amal ibadah bagi muhsinin dan diberikan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pembagian mushaf ini diawali dengan penyerahan hadiah untuk siswa yang mendapat juara kegiatan kelas meeting yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember lalu. Pembagian mushaf dan hadiah kegiatan kelas meeting mengawali kegiatan siswa pada hari itu, sehingga menjadi penyemangat siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Semua pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada muhsinin yang telah mengirimkan wakaf Al-Quran. Semoga Allah balasi dengan ganjaran pahala dan semoga Al-Quran yang diwakafkan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Setiap huruf yang dibaca dari mushaf ini menjadi amal ibadah bagi muhsinin. Syaugi melaporkan. Peduli bencana di Sulawesi Barat, siswa SMPIT Darul Iman serahkan bantuan melalui Surau TV Peduli. Berikut informasinya. Bentuk kepedulian terhadap korban bencana gempa di Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Darul Iman menyerahkan dana sosial Senin 25 Januari 2021. Dana tersebut dikumpulkan oleh pengurus organisasi intrasekolah OSIS SMP Darul Iman sejak Rabu 20 Januari sampai Jumat 22 Januari dan langsung diserahkan kepada Surau TV Peduli. Penyerahan langsung diberikan oleh Ketua OSIS SMPIT Darul Iman, yakni Nabil Khalis Zaharan, dengan dana yang terkumpul sebanyak Rp4.350.000. Dijelaskan Wakil Kesiswaan SMPIT Darul Iman, yakni Septiadi Nafri, program ini merupakan kegiatan rutin dalam 2 kali dalam sepekan. Hari ini kita menyalurkan dana sosial yang sudah kita kumpulkan dari siswi SMPIT Darul Iman. Dana yang kita kumpulkan dari hari Rabu pekan kemarin, dari tanggal 20 sampai tanggal 22 hari Jumat, itu kita galang dana untuk bantuan dana sosial ya pada saudara-saudara kita terdampak korban gempa di Sulawesi Barat, terutama di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah dana yang terkumpul itu total keseluruhan adalah 4.350.000. Dan hari ini, hari Senin, itu kita salurkan langsung ke Surau TV Peduli. Yang mana nanti Surau TV Peduli lah yang akan langsung menyalurkan dana tersebut kepada saudara-saudara kita yang di Sulawesi Barat. Selanjutnya dijelaskan Sekretaris Darul Iman Peduli dan Surau TV Peduli, yakni Devrian, program penggalangan dana untuk Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan telah dibuka sejak 22 Januari 2021 lalu. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 25 Januari kami telah menerima dana sebesar Rp4.350.000 dari SMPT Darul Iman untuk korban gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene. Untuk kedepannya kita akan terus menggalang dana dan kita akan menyalurkan dana itu melalui
MBA itu, Markas Besar Sunnah. Untuk yang telah kita terima ini akan segera mungkin kita salurkan. Jika mungkin kan insya Allah besok kita salurkan. Markas Bersama As-Sunnah merupakan kumpulan beberapa lembaga sunnah yang peduli dan bersinergi dalam membantu korban yang terkena musibah dan bencana di seluruh penjuru negeri. Sebelumnya, Suro TV Peduli telah melakukan kerjasama dalam membantu korban bencana gempa di Palu, Donggala, dan Sigi pada tahun 2018 lalu. Hingga saat ini, Suro TV Peduli masih membuka donasi demi meringankan beban korban banjir dan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BNI Syariah di nomor 111-222-9732 atas nama Yayasan Dar el-Iman. Semoga Allah membalas para donatur kaum muslimin dengan pahala dan rezeki berlipat ganda. Syaugi melaporkan. Akhir-akhir ini, negeri kita silih berganti diuji dengan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi negeri kita ini dari segala macam keburukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Dar el-Iman Peduli mengadakan kegiatan dakwah sosial di Ponpes Dar el-Iman Lubuk Minturun. Berikut informasinya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, Dar el-Iman Peduli mengadakan kegiatan dakwah sosial, yakni pembagian sembako dan pengobatan gratis yang berlokasi di Pondok Pesantren Dar el-Iman yang terletak di Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Kegiatan terlaksana selama 2 hari, Sabtu 30 Januari sampai Minggu 31 Januari. Dalam acara pembukaan turut hadir perwakilan Camat Kota Tangah, yakni Bapak Elvian Putra selaku Sekretaris Camat Kota Tangah. Selanjutnya, tamu undangan tokoh setempat seperti Ketua RW 3 Bapak Syahrial, serta pengurus Yayasan Dar el-Iman Kota Padang. Pada kesempatan ini, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Yayasan Dar el-Iman yang pada saat ini sedang giat melaksanakan kegiatan pembangunan. Kita berharap dari pondok pesantren ini akan lahir nanti istilah awak yang dulu-dulu mungkin ama-ama kami, ama-ama Amboko, kita kenal dengan gudangnya ulama di nagari kita ko, di Indonesia ko lah. Dulu adalah orang Minang, orang Minang Kabau. Dari Yayasan Dar el-Iman nanti akan dibangkit balik, membangkit batang terendam. Jadi itu Ibu, saya setuju sekolah aku untuk menciptakan ulama balik. Lain kan? Itu demi anak cucu awak, demi masa depan awak. Ketua RTW 03 Bapak Syahrial mengucapkan terima kasih dalam sambutannya atas terselenggaranya kegiatan ini oleh Yayasan Dar el-Iman. Ia menjelaskan program yang akan terlaksana ini kepada masyarakat. Jika ada warganya yang tidak mendapatkan sembako atau tidak terdata dalam kegiatan ini, maka dapat melaporkan kepada panitia agar terdata, serta mengingatkan warga agar tetap mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Jadi mungkin dari kami dari masyarakat, Pak Ketua, berterima kasih sekali banyak. Mungkin Bapak Ciapak tadi tak kenal maupun tak sayang. Jadi kami dari masyarakat begitu juga Pak, karena masyarakat kita ko berbagai macam lini pendidikannya, mungkin sudah sumber daya manusianya. Kami juga mungkin ada kekurangan dari kami, cara kami beradaptasinya, kami juga minta maaf. Tapi pada intinya segala sesuatunya mungkin secara umum tidak ada yang perlu kita apakan. Dan bagi Ambo pun sebagai seorang RW, mungkin RT-RT lain, kalau memang ada apa-apa dari masyarakat, laporan-laporan dari masyarakat, kalau intinya untuk kebersamaan kami akan tanggapi. Tapi hanya kalau untuk kepentingan pribadi mungkin kami tidak akan tanggapi. Tapi kalau untuk saran dan dari masyarakat itu untuk kepentingan orang banyak, mungkin akan kami tanggapi juga Pak RT. Kemudian Buya Muhammad Al-Fisham selaku Ketua Yayasan Dar el-Iman Kota Padang menyampaikan dalam sambutannya, Yayasan Dar el-Iman merupakan yayasan yang tidak mencari keuntungan. Program yayasan semuanya untuk berdakwah, seperti mengadakan pengajian-pengajian, berdakwah melalui pendidikan dan berdakwah melalui sosial seperti yang terlaksana ini.
Selanjutnya, dalam sambutan Ketua Darul Iman Peduli dan Surau TV Peduli selaku penanggung jawab kegiatan ini, yaitu Buya Faisal Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini merupakan program dakwah sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka untuk berbagi, ya, karena Yayasan Darul Iman salah satu dari programnya adalah program sosial. Jadi berbagi berupa sembako dan juga pengobatan. Karena kita Yayasan Darul Iman, ya, nanti akan lebih luas dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Irsal, ya, menjalankan amanah masyarakat, amanah muslimin untuk berbagi. Jadi kita sebagai wasilah, ya, untuk membagikan, ya, sebahagian dari yang diinfakkan oleh masyarakat dan juga untuk, ya, pengobatan gratis. Mudah-mudahan ini, ya, masyarakat kita bisa terbantu dengan adanya ini. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada masyarakat RW 03 dengan jumlah penerima sebanyak 200 kakak. Kemudian di hari berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan pengobatan gratis bagi warga di sekitar Ponpes yang ditargetkan sebanyak 100 orang. Hingga menjelang siang telah diperiksa kurang lebih 25 warga. Dilaporkan Dr. Amir selaku petugas kesehatan dalam pengobatan gratis ini, kebanyakan keluhan dari masyarakat adalah penyakit lansia, seperti hipertensi atau nyeri kaki. Walaupun demikian, tim kesehatan telah menangani dan memberi obat. Syaugi melaporkan. Informasi selanjutnya, program sosial ATM Beras Darul Iman Peduli santuni masyarakat kurang mampu. Berikut informasinya. Bentuk kepedulian atas masyarakat kurang mampu, yakni fakir dan miskin. Darul Iman Peduli meluncurkan program ATM Beras yang telah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Program ini mengupayakan teknologi yang canggih dalam membagikan beras kepada penerimanya. ATM berjalan lancar. Sejak kadang-kadang pertama kendala dari ATM itu sendiri yang mana tekniknya, teknisinya itu dari Pekanbaru, ya. Dan alhamdulillah belakang ini mereka sudah memberikan ilmu-ilmu untuk menguasai teknik. Jadi jika ada kendala-kendala, jadi kendalanya hanya kadang-kadang di ATM itu sendiri ada yang nyangkut, ya, maklumlah teknologi, ya. Untuk antusias masyarakat gimana, Ustaz? Antusias masyarakat alhamdulillah baik, ya. Mereka senang berdatangan menunggu ATM itu dilaksanakan, mereka sudah hadir terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Untuk tahap awal ini, ya, kita baru awalnya 10, kemudian naik jadi 20, dan insya Allah di bulan depan itu 30 orang akan mendapatkan. Per kilogram berasnya, Ustaz? 3 kilo. Per orang mendapatkan 3 kilo. Setiap minggu baru kita kemampuan kita untuk membagi setiap minggu. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam berdonasi dalam program ini. Sehingga dengan banyaknya donatur yang memberikan donasi beras, maka penerima manfaat program ini akan ditingkatkan jumlahnya. Syaugi melaporkan. Kegiatan belajar mengajar di TKIT 2 Darul Iman memiliki berbagai metode belajar yang kreatif. Selain memiliki tema belajar yang berbeda setiap bulannya, seperti pada pembelajaran kali ini, sekolah mengundang orang tua menjadi guru tamu untuk anak-anak mereka. Jumat, 29 Januari 2021. Kegiatan ini diberi nama Sehari Belajar Bersama Ayah dan Bunda, Guruku yang Hebat Karunia Allah Al-Alim. Di mana kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penunjang tema dari tema besar dari pembelajaran kali ini, yakni tentang pekerjaan dan profesi. Kegiatan ini dijadwalkan untuk 2 kali pertemuan, yakni Jumat pekan ini untuk anak-anak yang mendapat shift masuk pada hari Jumat, dan Jumat pekan depan untuk anak-anak yang mendapat shift masuk Jumat pekan depan. Dijelaskan Ummu Ibrahim, tujuan atau pesan yang ingin disampaikan lewat tema ini diantaranya adalah bahwa setiap kita
telah Allah berikan seorang guru yang mendidik dan menyayangi kita dengan tulus, yaitu orang tua kita. Alhamdulillah, anak-anak terlihat sangat antusias dan semangat sekali karena mereka kedatangan guru yang berbeda dari keseharian di sekolah. Mungkin juga karena orang tua ketika menjadi guru di sekolah memberikan materi belajar yang berbeda dari biasanya. Orang tua yang kami undang sebagai guru tamu juga merasa senang dan tertantang karena ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Dengan diangkatnya tema ini diharapkan sebagai bentuk tanda terima kasih dan penghargaan pihak sekolah terhadap orang tua murid TKIT Dar El Iman 2 khususnya, karena telah mendampingi ananda kami dengan tulus ketika belajar di rumah, terkhususnya ketika pandemi ini, di mana anak-anak harus belajar secara online. Kemudian untuk anak-anak diharapkan mereka akan semakin menyayangi orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Syaugi melaporkan. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi@kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694, serta kami membuka kesempatan kerjasama dengan yayasan atau lembaga dakwah yang ingin diinformasikan program-programnya. Semoga perkembangan dakwah sunnah di bumi Minang ini terus meningkat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Habibur Rahman, beserta kru yang bertugas undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah Minang, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.